Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi. Sobat-sobat geografi serta siswa-siswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tanah di Pulau Papua. Papua memiliki bentang alam yang sangat beragam, mulai dari pegunungan tinggi, dataran rendah, hingga rawa dan pesisir. Kondisi ini menyebabkan Papua memiliki berbagai jenis tanah dengan karakteristik dan potensi yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa jenis tanah utama yang terdapat di Pulau Papua. 1. Tanah aluvial. Tanah aluvial banyak ditemukan di dataran rendah dan lembah sungai besar seperti lembah Sungai Membramo dan wilayah sekitar Sungai Digul. Ciri-cirinya adalah terbentuk dari endapan lumpur dan pasir yang di bawah sungai. Tekstur halus dan gembur, kaya bahan organik dan relatif subur. Ya, memang untuk jenis tanah aluvial ini memang sangat subur ya, dimanapun berada di pulau-pulau yang lain. Ini kondisinya tetap subur sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman. Lalu pemanfaatannya untuk apa? Pemanfaatan tanah ini adalah cocok untuk pertanian dan menjadi lokasi utama pengembangan pertanian padi, jagung, dan hortikultura di dataran rendah Papua. Yang kedua, tanah organosol atau sering disebut juga dengan tanah gambut. Tanah ini banyak terdapat di wilayah rawa pesisir dan dataran rendah selatan Papua, seperti daerah Merauke dan sekitarnya. Ciri-cirinya mengandung sisa tumbuhan yang membusuk atau materi organik. Warnanya hitam, asam, dan jenuh air. Ketebalan bisa mencapai beberapa meter. Pemanfaatannya perlu pengelolaan khusus karena sifatnya asam dan mudah terbakar, tetapi bisa digunakan untuk tanaman seperti sagu dan kelapa jika dikelola dengan benar. Yang ketiga, tanah latosol. Tanah latosol banyak dijumpai di daerah pegunungan tengah Papua seperti di Pegunungan Jayawijaya dan Pegunungan Bintang. Adapun ciri-cirinya warna merah atau coklat kemerahan, terbentuk dari pelapukan batuan beku dan sedimen. Kandungan hara sedang hingga rendah karena pencucian. Pemanfaatannya adalah cocok untuk perkebunan dan hutan tanaman industri. Perlu pemupukan tambahan jika digunakan untuk pertanian intensif. Yang keempat, tanah potsolik merah kuning. Tanah ini tersebar di lereng pegunungan dan daerah berbukit yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya warnanya merah kekuningan, reaksi tanah masam dan miskin hara. Tekstur liat dan kurang subur secara alami. Pemanfaatannya dapat ditanami tanaman keras seperti kopi, kakao, dan tanaman kehutanan jika dibarengi pengelolaan yang baik. Kita lanjut yang kelima, tanah regusol. Regusol bisa ditemukan di wilayah sekitar Gunung Api Muda, terutama di wilayah utara Papua seperti dekat lembah Cyclops atau kawasan gunung berapi aktif. Tanah regusol ini memiliki ciri-ciri berasal dari material vulkanik muda, teksturnya lepas, belum berkembang sempurna, kandungan hara relatif baik. Pemanfaatan cocok untuk pertanian hortikultura, sayuran, dan buah-buahan dengan pengelolaan yang intensif.
Jadi pengelolaannya harus intensif ya, betul-betul diurusi dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ya tidak akan berhasil dengan baik. Kita lanjut yang keenam, tanah Rensina. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur, biasanya terdapat di wilayah Kars, Papua bagian barat seperti Raja Ampat dan sebagian Papua Barat Daya. Tanah Rensina ini memiliki ciri, ya, cirinya tanah dangkal berwarna gelap, banyak mengandung batuan kapur, kurang subur dan mudah tererosi. Adapun pemanfaatannya, tanah Rensina ini cocok untuk vegetasi atau tumbuhan alami atau konservasi. Jadi bukan untuk pertanian intensif, tapi untuk vegetasi alami. Jadi yang hidup dengan sendirinya, yang memang betul-betul cocok dengan alam, cocok dengan tanah Rensina ini. Sobat semuanya, untuk jenis tanah yang ada di Papua, Pulau Papua ya sudah kita sampaikan, tadi ada 6. Jadi untuk Pulau Papua memiliki jenis tanah yang sangat beragam tergantung kondisi topografi dan iklimnya. Di antaranya tadi ya, yang 6 tadi ada tanah aluvial, tanah organosol atau gambut, tanah latosol, tanah potsolik merah kuning, tanah regusol, dan tanah Rensina. Keragaman jenis tanah ini menjadi dasar penting dalam merencanakan pembangunan pertanian, kehutanan, dan pelestarian lingkungan di Papua. Dengan mengenal karakteristik tanah, kita bisa memanfaatkan lahan secara berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian alam Papua yang luar biasa. Ya, baik. Sobat-sobat geografi dan siswa-siswa semuanya, demikian uraian tentang jenis-jenis tanah di Pulau Papua. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.